Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Saat tangan raksasa itu mendekat, tanah mulai bergetar. Seorang pemuda berwajah dingin dengan rambut merah menyerbu keluar dari tanah dan menghantam tangan itu. Tangan itu terpental beberapa meter. Sepasang mata di awan itu menatap tajam ke arah pria berambut merah itu. Ekspresi tubuh aslinya tetap sama. Seolah-olah tangan tadi hanyalah hembusan nafas yang lembut. Namun dua bintang ungu di dahinya berputar cepat. Ia berdiri di hadapan Wang Lin dan menatap langit dengan dingin. Mata di awan merah menghilang lagi, dan jumlah awan merah meningkat. Kali ini sejumlah besar awan merah memasuki tangan. Tangan yang sebelumnya ilusi menjadi lebih padat, dan 5 jari mematikan terbentuk. Ia menyerang sekali lagi. Kali ini, saat tangan itu semakin dekat, 5 celah spasial terbuka oleh kelima jarinya saat mereka mengejar Wang Lin. Wang Lin berteriak. Dia menepuk tasnya dan mengeluarkan bendera larangan. Sebuah tombak terbentuk dengan cepat dan dia melemparkannya ke tangan itu. Pada saat yang sama, putaran bintang-bintang ungu di tubuh aslinya tiba-tiba terhenti. Dan suara-suara berderak terdengar dari seluruh tubuh. Tubuh itu berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki dengan sedikit cahaya ungu di bawah kulitnya. Tubuh itu memancarkan aura suram. Tubuh aslinya mulai terlihat seperti dewa kuno. Mata tubuh asli itu dipenuhi dengan niat bertempur. Ia dengan cepat melangkah ke arah tangan itu dan meraih tombak itu. Dengan suara keras, ia menerjang ke arah tangan itu. Namun dengan suara ledakan seperti langit runtuh, tombak itu hancur dan berubah kembali menjadi gas pembatas. Tubuh aslinya terkena kekuatan dahsyat dan jatuh ke tanah. Ketika mendarat di tanah, banyak retakan muncul di sekitarnya. Tubuh aslinya terus tenggelam dan baru berhenti ketika berada 1.500 km di bawah tanah. Aliran darah mengalir dari sudut mulut tubuh asli. Keinginannya untuk bertarung semakin meningkat, membuat darahnya mendidih saat ia menyerang sekali lagi. Wang Lin tidak berhenti bergerak. Ia terbang cepat sambil menyebarkan indera ilahinya. Kemudian ia tiba-tiba terkunci pada sebuah desa pegunungan yang berjarak 5.000 km. Tangan raksasa itu mengejar Wang Lin setelah menjatuhkan tubuh aslinya. Mata di dalam awan merah itu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Begitu benda itu tiba, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia memusatkan seluruh energi spiritualnya ke jarinya dan menyentuh telapak tangannya dengan jarinya. Wang Lin terlempar. Ia batuk dan memuntahkan seteguk darah. Lalu mendarat di gulungan itu dan menghilang ke dalamnya. Jiwa baru lahir Limuan yang hampir mati tiba-tiba memperoleh sedikit kehidupan. Dia berjuang melawan siklus reinkarnasi surga demi wanita ini. Tangan raksasa itu terulur sekali lagi. Tubuh aslinya menyerbu keluar dari tanah dan mengeluarkan suara gemuruh. Ia berhenti di depan Wang Lin dan menghantam tangan raksasa itu dengan tinju kanannya. Tubuh aslinya memuntahkan darah dan mulai tertawa terbahak-bahak. Tangan raksasa itu telah terlempar mundur beberapa meter. Tubuh asli itu tertawa keras sambil berjalan maju dan terus meninju tangan raksasa itu. Bang, bang, bang! Setiap kali terjadi benturan, tubuh aslinya semakin mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Tetapi keinginannya untuk bertarung justru semakin meningkat. Aku adalah dewa kuno. Jadi aku secara alami adalah eksistensi yang menentang surga. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus berjalan melewati mayatku. Tiba-tiba muncul sosok di belakang tubuh aslinya. Kakinya berada di tanah, tetapi kepalanya berada di langit. Sosok itu tidak berdiri, tetapi berlutut dengan satu kaki di tanah. Kepalanya tertunduk seperti sedang tidur. Tubuh asli itu tertawa seperti orang gila sambil terus melancarkan pukulan. Memukul mundur tangan raksasa itu, sementara tubuh asli itu terus menyerang. Sosok di belakangnya perlahan mengangkat kepalanya. Mata di dalam awan merah itu masih tenang. Mata ini milik utusan surga. Dia tidak memiliki emosi. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mengikuti aturan surga dan menarik siapapun yang ingin lolos dari siklus hidup dan mati kembali. Kekuatan tubuh aslinya jauh melampaui kultivator manapun. Wang Lin segera pergi sambil memegang gulungan itu di tangannya. Tangan raksasa itu akhirnya terdorong kembali ke awan merah dan menghilang. Namun dalam sekejap mata, tangan itu keluar lagi dari awan merah. Kali ini tangan itu hampir sepenuhnya padat dan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tangan itu tidak lagi terbuka. Itu adalah tinju yang bertabrakan dengan tubuh aslinya. Dengan suara keras, bagian-bagian tubuh asli yang tak terhitung jumlahnya rusak saat jatuh dari langit. Sosok di belakang tubuh asli itu tampak terbangun. Saat ia mengangkat kepalanya, sebuah kekuatan dahsyat melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuh asli itu tiba-tiba berhenti jatuh, lalu terbang ke dahi sosok itu. Tangan raksasa itu mengabaikan sosok itu dan menghantam Wang Lin yang sudah terbang jauh. Wang Lin terus memantau semua yang terjadi di belakangnya.
Dia mengatupkan giginya dan berteleportasi. Jarak 5.000 km telah dilintasi dalam satu teleportasi. Di bawah kakinya, ada desa yang tampak seperti surga. Anak-anak bermain seolah-olah pertempuran yang mengguncang bumi sejauh 5.000 km tidak terdengar. Meski begitu, mereka sebenarnya tidak dapat mendengarnya. Tidak seorang pun kecuali Wang Lin dan tubuh aslinya yang dapat melihat dan merasakan kekuatan dari surga. Satu-satunya hal yang dapat dilihat dan didengar orang lain adalah lubang yang dibuat oleh tubuh aslinya. Tetapi pada saat suara dari benturan itu merambat sejauh ini, suaranya sudah terlalu lemah untuk didengar. Di desa yang berpenduduk kurang dari 100 orang ini, seorang wanita sedang memasak bubur. Sesekali ia mendongakkan kepalanya untuk melihat anak-anak yang bermain di luar sambil memegang perutnya. Melayang di udara di atas desa, Wang Lin menggoyangkan gulungan itu. Jiwa baru lahir Limuan keluar dari gulungan itu dan segera mulai menghilang. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kelembutan saat dia menunjuk ke Nansen Sao milik Limuan. Nansen Sao miliknya terbang seperti meteor menuju desa. Pada saat ini, tinju raksasa itu tiba-tiba turun dari langit menghantam Nansen Sao milik Limuan. Wang Lin dengan cepat menangkis tinju itu. Wang Lin batuk seteguk darah. Matanya merah sekarang. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan 9 ukiran kayu dengan domain waktu. Tinju raksasa itu turun sekali lagi dan menghancurkan 6 ukiran kayu. Tinju itu menembus ukiran kayu yang tersisa, mengintari Wang Lin dan sekali lagi mengejar jiwa baru lahir Limuan. Wang Lin meraung dan sekali lagi tiba di depan tinju itu. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan teknik apapun, jadi dia menangkisnya dengan tubuhnya. Wang Lin berdarah dari lubang kemaluannya, tetapi ia mulai tertawa dan ia terus tertawa. Kau ingin menghabisi Wan Er untuk memaksanya kembali ke siklus reinkarnasi. Aku Wang Lin, tidak akan membiarkanmu. Mata dingin di awan merah menatap Wang Lin dan tinjunya turun lagi. Wang Lin menangkisnya sekali lagi. Kali ini, banyak bagian tubuhnya hancur dan darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. Namun ekspresinya kini semakin marah saat dia menatap mata di awan dan tertawa. Aku mengolah wilayah kehidupan dan kematian. Suatu hari, aku akan menjadikan siklus reinkarnasi surga milikku. Lalu aku akan membuat siklus reinkarnasi mengikuti perintahku dan membuatmu, ilusi yang diciptakan oleh siklus reinkarnasi, tunduk di hadapanku. Tatapan mata di awan merah itu masih tenang, seakan-akan sedang menatap manusia menyedihkan yang melontarkan omong kosong. Jiwa baru Limuan telah memasuki desa dan diam-diam menyatu dengan daging di dalam perut wanita itu. Mata itu menatap ke arah desa sebelum kembali menatap Wang Lin. Kemudian, tinju raksasa itu jatuh sekali lagi. Kali ini, ada kekuatan hisab yang keluar dari tinju itu, dan tinju itu diselimuti oleh petir. Pukulan ini adalah hukuman karena menghalangi keinginan surga. Saat tinju itu mulai bergerak, tubuh aslinya pun tiba. Seberkas cahaya merah darah menyerbu dari kejauhan dan menyatu dengan Wang Lin. Wang Lin dan tubuh aslinya tiba-tiba menghilang. Mereka digantikan oleh orang setinggi 10 kaki dengan rambut panjang. Mata kiri orang ini seperti bulan, dan mata kanannya seperti matahari. Orang ini diselimuti aura yang terdiri dari campuran kekuatan dewa kuno dan ranah hidup dan mati. Wang Lin saat ini bukan lagi seorang kultivator atau dewa kuno, tetapi kombinasi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tubuhnya sekuat dewa kuno, tetapi ia memiliki jiwa asal seorang kultivator. Ini adalah kombinasi dari metode kultivasi dalam dan luar. Wang Lin mengangkat kepalanya. Di belakangnya, ada sosok dengan kepala terangkat. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat jiwa asal seukuran seseorang di dada sosok itu. Ada hal-hal seperti pembuluh darah yang memanjang dari jiwa asal ke seluruh tubuh sosok itu. Jiwa asli itu seperti hati dewa kuno. Tanpa menunggu tinju itu mendarat, Wang Lin melangkah maju dan terbang ke arah tinju itu. Bang, bang, bang! Tubuh Wang Lin terlempar dan dia terus batuk darah. Namun dia tertawa sepanjang waktu. Tawanya penuh dengan kesombongan. Sekarang setelah dia berinkarnasi dengan jiwa baru lahirnya, hidupnya telah diperpanjang. Ini sesuai dengan hukum surga. Selama dia tidak berkultivasi, dia akan dapat lolos dari mata surga. 19 tahun dari sekarang, ketika jiwa baru lahirnya terbentuk kembali, kau akan kembali, tetapi aku akan menghentikanmu lagi. Mata di awan merah itu menatap Wang Lin dengan tenang, beberapa saat sebelum menghilang. Bahkan tinju raksasa itu pun menghilang. Awan merah itu pun berhamburan. Wang Lin terbang ke tempat pagoda itu berada dan mendarat di sebelahnya. Tubuh aslinya terpisah darinya, batuk darah dan duduk untuk berkultivasi. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin membuka matanya. Ia segera duduk, mengambil beberapa pil dan mulai mengatur energi spiritual dalam tubuhnya. 3 hari kemudian, dia dan tubuh aslinya membuka mata pada saat yang sama. Cederaku terlalu serius kali ini. Aku harus berlatih secara tertutup untuk pulih.
Wang Lin diam-diam berpikir bahwa utusan surga tidak berniat membunuhnya sampai pukulan terakhir itu. Utusan itu tidak memiliki emosi. Ia melakukan semuanya sesuai aturan. Dengan banyaknya Nansen Soul milik Wan Er yang hilang, aku butuh waktu 19 tahun baginya untuk pulih dan bangkit. Begitu dia bangkit, surga akan datang lagi untuk memusnahkan siapapun yang berani mencoba melarikan diri dari hukum surga. Wang Lin menatap langit. Pada saat yang sama, tubuh aslinya terbang diam-diam menuju lubang raksasa yang tercipta selama pertempuran. Ia mendarat di lubang itu dan tenggelam. Saat ia tenggelam, tanah di sekitar lubang itu mengikutinya. Tak lama kemudian, lubang itu terisi. Rasanya seperti tidak pernah ada di sana. Ribuan kilometer di bawah tanah, tubuh aslinya duduk di sana berkultivasi. 2 bintang ungu di dahinya berputar cepat. Cahaya ungu redup keluar dari tubuhnya, membentuk bola cahaya kecil di sampingnya. Luka yang diderita tubuh asli jauh lebih parah daripada yang dialami Wang Lin, terutama pada serangan terakhir, di mana tubuh asli menerima 70% kerusakan. Namun dengan kekuatan tubuh asli, itu tidak mengancam jiwa, tetapi harus melakukan kultivasi tertutup juga. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Ia lalu menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Setelah meninggalkan pesan di dalamnya, ia melemparkannya ke langit dan batu giok itu menghilang, meninggalkan seberkas cahaya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin duduk di samping pagoda dan mengaktifkan sebagian kecil domain Zoe. Kecuali seorang kultivator Ansenden datang, tidak ada orang lain yang bisa mendekatinya. Begitu saja, Wang Lin memejamkan mata dan diam-diam menyembuhkan luka-lukanya. Pada siang hari, sinar matahari menyinari Wang Lin, memberinya sedikit kehangatan. Di malam hari cahaya bulan tiba dengan tenang, membawa serta dinginnya malam. Pada hari-hari hujan, hujan turun dari langit dan mendarat di Wang Lin, membasahi seluruh tubuhnya yang hampir seketika. Pada hari bersalju, salju turun perlahan dari langit dan menutupi segalanya. Kemanapun kita memandang, semuanya tertutup warna putih. Bahkan ada manusia salju di sebelah pagoda. Baik siang maupun malam, hujan maupun bersalju, tubuh Wang Lin tetap tidak bergerak. Ia seperti bisu tua yang sudah meninggal. Tidak ada vitalitas yang keluar dari tubuhnya. 6 bulan setelah pertempuran, musim semi datang lagi. Di rumah Zhou tua di desa Apricot, seorang bayi lahir. Namanya Zouru. Bayi perempuan ini lahir menangis seperti bayi lainnya. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa tangisannya berbeda dari tangisan bayi normal. Tubuh bayi perempuan itu sangat lemah. Beruntungnya, Zhou tua dihormati di desa Apricot. Ia juga memiliki sebuah toko. Jadi hidupnya lebih baik daripada kebanyakan orang. Ada sebuah gua di gunung yang berjarak 50 km dari desa Apricot. Tian telah berkultivasi di sana selama lebih dari 6 bulan. 6 bulan lalu, Tian dan Lu Fei menerima pesan dari Wang Lin yang memerintahkan salah satu dari mereka untuk datang dan menjaga Limuan. Setelah keduanya membicarakannya, Tian datang. Indra keilahiannya selalu terkunci pada desa itu saat dia menjaganya dalam diam. Penyembuhan Wang Lin terus berlanjut. Salju di luar pagoda telah berubah menjadi air dan diserap oleh bumi. Tubuh aslinya berada ribuan kilometer di bawah tanah. Selama 6 bulan itu, ia telah menyelam lebih dalam 3 kali. Setiap kali ia menyelam, ia tenggelam beberapa ribu kilometer. Tubuh aslinya telah menempuh setengah dari perjalanan menuju inti planet. Bukanlah suatu kebohongan bahwa para dewa kuno tumbuh dalam pertempuran. Setelah pertempuran sengit ini, tubuh aslinya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Meskipun lambat, ia telah mencapai puncak tahap 2 bintang. Transformasi ketiga tidak lama lagi. Dalam sekejap mata setahun pun berlalu. Zouru kini berusia 1 tahun. Kebanyakan anak seusia ini akan mulai mengeluarkan suara meskipun mereka belum bisa berbicara. Tetapi Zouru tetap diam. Maka penduduk desa pun menyebarkan rumor bahwa gadis tersebut bisu. Pada hari ini, sekelompok orang berjalan keluar dari susunan pemindahan normal di tepi Chu. Di antara mereka, ada seorang wanita yang mengenakan kerudung. Ada sedikit rasa lelah di matanya. Tetapi matanya masih bersinar seperti bintang dan akan memikat hampir semua orang. Di belakangnya ada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan mantel hitam tua dan matanya redup. Sepertinya dia sedang menderita penyakit parah. Jika Wang Lin melihat mereka, dia akan mengenali mereka berdua yang telah membeli resep pil peringkat 6. Di samping mereka berdua, berdiri seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah kultivator formasi jiwa dari pavilion pemurnian harta karun bernama Hu. Di belakangnya ada 3 orang. Salah satunya adalah seseorang yang dikenal baik oleh Wang Lin, Qiu Xiping. 2 lainnya adalah Su Luo dan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini adalah orang yang mengirimkan giok ungu. Setelah mereka berenam keluar dari susunan transfer, lelaki tua itu melihat ke arah utara dan berkata, "Meskipun bukanlah cara tercepat untuk memasuki makam abadi, itu lebih mudah daripada melewati Zhou."
Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berkata, "Apa yang dikatakan senyor itu benar. Meskipun melewati Cu butuh waktu lebih lama, tidak ada pos pemeriksaan yang harus dilewati seperti di Zhao. Jadi jauh lebih mudah." Orang tua bernama Hu itu terbang maju. Semua orang segera mengikutinya. Qiu Shiping menghela nafas dalam hati. Setelah Wang Lin pergi, dia memutuskan untuk mengikuti lelaki tua Hu dengan harapan bisa mencapai tahap pembentukan jiwa suatu hari nanti. Meskipun tingkat kultivasinya telah meningkat dalam 10 tahun terakhir, masih terlalu jauh dari tahap pembentukan jiwa. Dia percaya bahwa jika dia mampu memperoleh benda itu di makam abadi, maka mencapai tahap pembentukan jiwa tidak akan lagi menjadi mimpi. Wanita itu diam-diam mendesah. Selama 10 tahun ini, dia telah menghubungi banyak kultivator formasi jiwa. Pada akhirnya, dia ingat bahwa pavilion pemurnian harta karun memiliki seorang kultivator formasi jiwa. Setelah dia mengungkapkan beberapa rahasia yang belum dia ceritakan kepada Wang Lin, dia berhasil meyakinkan lelaki tua itu untuk membantu. 6 orang itu terbang ke utara. Mereka melewati banyak sekte, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Pak Tua Hu terkejut. "Saya tidak pernah datang ke Cu selama lebih dari 100 tahun. Tampaknya ada banyak perubahan." Di belakangnya, Suluo berkata dengan hormat, "Leluhur, dalam beberapa tahun terakhir ini, Sekte Awan Langit telah melahap beberapa sekte lain, dan secara resmi, menjadi sekte nomor 1 di Cu." Pak Tua Hu mengangguk. Sekte Awan Langit berfokus pada alkimia. Jadi mereka pasti memiliki banyak kultivator jiwa baru lahir. Saat kita kembali dari makam abadi, ingatkan aku untuk pergi ke Sekte Awan Langit untuk meminta beberapa pil. Suluo tersenyum tipis. Dia yakin Sekte Awan Langit akan segera menyerahkan pil demi keselamatan mereka sendiri. Saat mereka berenam terbang, pilar cahaya melesat ke langit. Dari tempat mereka berada, pilar itu hanya setebal kepalan tangan bayi. Tetapi jika mereka lebih dekat, pilar itu akan berkali-kali lebih besar. Pak Tua Hu tiba-tiba menoleh ke arah pilar cahaya. Bahkan dengan pengalamannya, dia terkejut. Mata lelaki tua yang berada di belakang wanita itu tiba-tiba berbinar. Saat melihat ke arah pilar cahaya, ia juga terkejut. Pilar cahaya ini datang dari Bosacu, tempat menara surga berada. Ini adalah utusan dari negara kultivasi tingkat atas yang turun. Namun utusan dari negara kultivasi tingkat 4 tidak akan membuat keributan sebesar ini. Semakin lama lelaki tua itu melihat, semakin terkejut dia. Kemudian, beberapa naga emas muncul di sekitar pilar cahaya. Dan tak lama kemudian seorang pemuda berjubah putih perlahan berjalan keluar. Begitu dia melangkah keluar, naga-naga emas itu meraung. Meskipun mereka berenam berada sangat jauh, mereka dapat mendengar raungan itu dengan jelas. Tak lama kemudian semua naga emas itu menyerang pemuda berpakaian putih itu. Tepat saat mereka hendak bertabrakan, mereka berubah menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya dan disulam pada pakaian pemuda itu. Seorang utusan dari Susaku. Lelaki tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Ia menyadari bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Cu. Kalau tidak, mengapa seorang utusan dari Susaku datang ke negara kultivasi tingkat 3? Wajah wanita itu menunjukkan sedikit kepanikan. Pria tua itu melangkah maju dan berdiri di depannya. Kepanikan di wajah wanita itu segera menghilang. Tetapi tangan terkepalnya dipenuhi keringat. Qiu Shiping, Suluo, dan wanita cantik itu semuanya terkejut. Qiu Shiping sangat terkejut. Dia melihat ke arah cahaya dan bergumam, "Ini pertama kalinya aku melihat seseorang dari Susaku." Susaku. Wanita cantik itu menarik nafas dalam-dalam, dan ia bertanya dengan lembut, "Leluhur, mengapa seorang utusan dari Susaku datang ke Cu?" "Rekan kultivator Gongsun, apa pendapatmu?" Pak Tua Hu memandang ke arah lelaki tua yang mengenakan mantel hitam tua itu. Lelaki tua itu berkata perlahan, "Rekan kultivator Hu, aku baru saja memasuki tahap pembentukan jiwa, jadi aku tidak tahu banyak hal tentang Susaku. Namun aku yakin, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Aku tidak tahu apa itu, tetapi mengapa utusan dari Susaku datang ke Cu?" Orang tua Hu diam-diam berpikir. "Omong kosong." Tatapannya beralih ke pilar cahaya. Tepat pada saat ini, pilar cahaya mulai memudar. Pemuda berpakaian putih itu terbang ke arah mereka berenam seperti meteor. Tubuh wanita berkerudung putih itu bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Adegan ini diperhatikan oleh lelaki tua Hu. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun di wajahnya, tetapi sedikit keraguan muncul di hatinya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.